Laki-laki yang sedang berjuang di tengah zaman yang sangat sulit. Ada masa dalam kehidupan seorang laki-laki ketika ia tidak banyak bercerita, bukan karena tidak mempunyai masalah, tapi karena terlalu banyak masalah yang harus dipikirkannya seorang diri. Di tahun 2006 ini mungkin terlihat seperti tahun yang sama bagi sebagian orang. Matahari tetap terbit dari timur setiap pagi. Jalanan tetap ramai, kendaraan tetap berlalu lalang. Orang-orang tetap pergi bekerja, berdagang, belanja, membangun usaha dan mengejar cita-cita. Akan tetapi di balik semua itu, ada banyak laki-laki yang mungkin sedang duduk sendirian di dalam kendaraan. Tangannya memegang kemudi, matanya nanar melihat jalan, namun pikirannya sedang berada di tempat yang berbeda. Ia sedang menghitung, bukan menghitung keuntungan, tetapi menghitung berapa uang yang masih tersisa, menghitung berapa tagihan yang belum terbayarkan, menghitung berapa kebutuhan rumah yang harus dipenuhi. Berapa lama ia masih harus bisa tetap bertahan. Dan yang paling menyakitkan, ia mulai bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, apakah aku masih mampu menjadi seorang laki-laki yang diandalkan oleh keluargaku? Pertanyaan seperti itu terkadang tidak pernah keluar dari mulut seorang laki-laki, tetapi beratnya bisa dirasakan sepanjang malam. Ia pulang ke rumah dengan wajah yang berusaha terlihat biasa saja, padahal di dalam kepalanya ada perang yang tidak pernah selesai. Harga kebutuhan terus meningkat, penghasilan tidak selalu mengikuti, pekerjaan semakin sulit, usaha yang dulu lancar mulai sepi, peluang yang dulu terlihat dekat tiba-tiba menjauh. Dan ketika ekonomi mulai tertekan, seringkali masalah keluarga ikut muncul. Hal-hal kecil menjadi pertengkaran, kesalahpahaman menjadi panjang, komunikasi yang dulu hangat berubah menjadi dingin. Dan istri mulai bertanya, bagaimana keadaan kita? Anak-anak mulai meminta sesuatu, kebutuhan terus meningkat. Orang tua mungkin membutuhkan bantuan, sementara laki-laki itu sendiri bahkan tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Dan disinilah seorang laki-laki diuji, bukan hanya oleh kemiskinan, tetapi oleh keadaan. Bukan hanya oleh kehilangan uang, tetapi oleh kehilangan rasa kepercayaan diri. Bukan hanya oleh masalah keluarga, tetapi oleh pertanyaan dari dalam dirinya sendiri. Masihkah aku sanggup? Namun ketahuilah, tidak semua laki-laki yang diam itu tidak peduli. Ada yang diam karena sedang berusaha mencari jalan keluar. Tidak semua laki-laki yang pulang dengan wajah lelah itu sedang marah. Mungkin ia sedang berusaha menyembunyikan kegagalannya agar anak-anaknya tidak ikut takut. Tidak semua laki-laki yang duduk termenung itu malas. Barangkali ia sedang menyusun kembali hidupnya yang telah berantakan. Dan tidak semua laki-laki yang ekonominya sedang jatuh berarti hidupnya telah gagal. Karena dalam kehidupan, jatuh bukan berarti selesai. Kehilangan bukan berarti tidak akan mendapatkan kembali. Dan masa sulit bukan berarti Allah telah meninggalkan kita. Justru terkadang masa sulit adalah ruang tempat manusia belajar mengenal siapa dirinya yang sesungguhnya. Ketika uang banyak, kita mudah berkata bahwa kita bersyukur. Tetapi ketika penghasilan berkurang, disitulah rasa syukur benar-benar diuji. Ketika keluarga sedang tidak baik-baik saja. Namun ketika keluarga sedang baik-baik saja, mudah bagi seseorang berkata bahwa ia mencintai keluarganya. Namun ketika genderang tekanan mulai datang, disitulah kesabaran, tanggung jawab, dan kasih sayang benar-benar diuji.
Islam tidak pernah mengajarkan manusia untuk menyerah kepada keadaan. Islam mengajarkan ikhtiar, berusaha, berdoa, bersabar, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Karena manusia hanya diwajibkan untuk berusaha semaksimal mungkin. Untuk hasil bukan sepenuhnya berada di tangan manusia. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan, tetapi bersama kesulitan. Yang tentu di dalam sebuah kesulitan bisa saja Allah sedang menyimpan jalan keluar yang belum kita lihat. Mungkin hari ini pintu pekerjaan masih terlihat tertutup, akan tetapi bukan berarti seluruh pintu kehidupan tertutup. Mungkin usaha hari ini terlihat gagal, namun bukan berarti kemampuan kita telah berakhir. Mungkin seseorang telah meninggalkan kita, tetapi bukan berarti Allah meninggalkan kita. Barangkali keluarga sedang berada dalam masa yang penuh dengan pertengkaran, tetapi bukan berarti rumah tangga itu tidak bisa diperbaiki. Kadang yang kita perlukan bukan kehidupan yang sempurna, tetapi hati yang mau kembali kepada Allah. Laki-laki, jangan malu untuk mengakui bahwa engkau lelah. Engkau manusia biasa, bukan mesin. Engkau boleh menangis, engkau boleh merasa takut, bahkan engkau boleh merasa bingung. Tapi jangan biarkan rasa takut membuatmu berhenti berjalan. Jika hari ini belum mampu membawa pulang banyak uang, bawalah pulang kejujuran. Jika belum mampu memberikan kemewahan kepada keluarga, berikanlah kasih sayang yang setulus-tulusnya. Jika belum mampu membeli sesuatu yang diinginkan oleh keluarga, berikan waktu untuk mendengarkan cerita mereka. Karena seorang anak tidak perlu mengingat berapa banyak uang yang diberikan ayahnya, tetapi dia akan mengingat bagaimana ayahnya memperlakukannya ketika keluarga sedang berada dalam kesulitan. Dan untuk seorang istri, jika suamimu sedang berada di titik terendah dalam hidupnya, jangan selalu melihatnya dari hasil yang belum ia dapatkan. Lihat juga perjuangan yang mungkin tidak pernah ia ceritakan. Tetapi kepada seorang suami, jangan pula menjadikan tekanan ekonomi sebagai alasan untuk menyakiti orang-orang yang paling mencintaimu. Kesulitan ekonomi bukan alasan untuk melakukan kekerasan. Kegagalan bukan alasan untuk merendahkan pasangan. Tekanan bukan alasan untuk melampiaskan kemarahan kepada anak. Justru ketika hidup sedang sulit, disitulah akhlak kita semakin dijaga. Karena ukuran seseorang manusia bukan hanya bagaimana ia bersikap ketika memiliki segalanya, tetapi bagaimana ia bersikap ketika hampir tidak memiliki apa-apa. Dalam budaya kita mengenal sebuah nilai yang sangat indah, gotong royong. Ketika seorang jatuh, yang lain membantu mengangkat. Ketika seorang kesulitan, yang lain tidak langsung menghakimi. Karena kita semua tahu, hari ini mungkin orang lain yang sedang kesulitan, besok jadi mungkin giliran kita. Maka jangan terlalu cepat mengatakan dia gagal, dia miskin, usahanya bangkrut, rumah tangganya bermasalah. Kita tidak pernah tahu perang apa yang sedang ia hadapi. Bisa jadi seseorang yang terlihat paling tenang, justru sedang menghadapi badai paling besar dalam hidupnya. Dan untukmu, laki-laki yang sedang berjuang di tahun 2026 ini, jika hari hidup terasa berat, tarik nafas. Jangan mengambil keputusan besar hanya karena sedang dikuasai emosi. Jangan menyerah hanya karena satu pintu tertutup. Jangan merasa dirimu tidak berguna hanya karena kondisi ekonomimu sedang jatuh. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh rekeningmu. Harga dirimu tidak ditentukan oleh kendaraan yang kamu gunakan saat ini. Keberhasilanmu tidak hanya diukur dari rumah yang kamu miliki. Ada nilai yang jauh lebih besar. Kejujuranmu, tanggung jawabmu, kesetiaanmu, akhlakmu, kesabaranmu, dan keberanianmu untuk terus mencoba ketika hidup berkali-kali membuatmu kecewa. Mulailah lagi. Tidak harus selalu besar. Jika belum mampu membangun usaha besar, mulailah dari pekerjaan kecil.
Jika belum mampu mendapatkan penghasilan besar, syukuri yang halal sambil terus mencari peluang untuk lebih baik lagi. Jika belum mampu memperbaiki seluruh masalah keluarga, mulailah dengan meminta maaf. Mulailah dengan berbicara lebih lembut, dari hati ke hati. Mulailah untuk belajar untuk mendengarkan. Mulailah dengan sholat yang lebih baik. Mulailah dengan memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Karena terkadang kita selalu sibuk mencari jalan keluar di dunia sampai lupa mengetuk pintu langit. Padahal rezeki bukan soal angka. Rezeki bisa berubah pekerjaan, berubah kesehatan, bisa berubah pasangan yang masih bertahan, dan anak-anak yang masih memeluk kita dengan kasih sayang. Rezeki bisa berubah kesempatan yang memperbaiki kesalahan, bahkan masih diberinya kesempatan untuk bangun pagi dan mencoba lagi. Itu pun sebuah rezeki. Maka jangan katakan hidupku sudah selesai. Katakan aku sedang berada di bagian hidupku yang paling sulit. Karena sulit adalah sebagai fase, bukan identitas. Kemiskinan bisa menjadi keadaan. Kegagalan bisa menjadi pengalaman. Kebangkrutan bisa menjadi sebuah pelajaran. Tapi semuanya tidak harus menjadi akhir dari perjalanan. Allah melihat perjuangan yang mungkin tidak dilihat manusia. Allah mengetahui air mata yang kita sembunyikan. Allah mengetahui doa yang hanya terucap dalam hati. Dan mungkin jalan keluar itu belum datang bukan karena Allah tidak mendengar. Mungkin waktunya memang belum tiba. Mungkin kita sedang dipersiapkan. Mungkin ada sesuatu yang harus dipelajari. Mungkin ada kesombongan yang harus kita tinggalkan. Mungkin ada kebiasaan yang harus kita perbaiki. Atau barangkali Allah sedang mengajarkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi juga tentang menjadi manusia yang lebih baik ketika mendapatkannya. Kepada laki-laki yang malam ini sedang memikirkan masa depan keluarganya, jangan menyerah. Kepada laki-laki yang sedang mencari pekerjaan, teruslah mengetuk pintu. Kepada laki-laki yang usahanya sedang sepi, evaluasi, belajar kemudian mencoba lagi. Kepada laki-laki yang rumah tangganya sedang diuji, jangan biarkan ego menghancurkan sesuatu yang dibangun bertahun-tahun. Dan kepada siapapun yang sedang merasa hidupnya berada di titik paling rendah, ingatlah satu hal, tidak ada manusia yang selamanya berada di atas, dan tidak ada manusia yang selamanya berada di bawah. Hidup itu terus berputar. Hari ini kita masih sedang diuji dengan kekurangan. Bisa jadi Allah memberikan kelapangan di esok hari. Tetapi ketika lapangan itu datang, jangan lupakan masa ketika kita pernah menangis karena kesulitan. Jangan lupakan orang-orang yang pernah membantu mengulurkan tangan dengan kepedulian kepada kita. Jangan lupakan keluarga yang pernah bertahan bersama kita. Dan yang paling terpenting adalah jangan lupakan Allah yang selalu menjadi tempat kita kembali. Karena pada akhirnya seorang laki-laki tidak harus menjadi manusia yang tidak pernah jatuh. Ia hanya perlu menjadi manusia yang setiap kali jatuh mau bangkit kembali. Bukan karena ia tidak takut, tetapi karena dia percaya bahwa setelah ikhtiar ada tawakal, setelah kesabaran ada pertolongan, dan setelah kesulitan ada Allah telah menjanjikan kemudahan. Maka berjalanlah pelan, tak mengapa, sedikit tak mengapa. Yang penting jujur, halal, dan tidak pernah berhenti. Perjalanan yang hari ini terasa berat justru sedang membawa kita menuju kehidupan yang selama ini kita doakan. Dan insya Allah di suatu hari nanti, ketika engkau melihat kembali perjalanan hidupmu, mungkin kau akan berkata, ternyata aku tidak sedang dihancurkan oleh keadaan. Aku sedang dibentuk oleh kehidupan. Tetaplah berdiri, tetaplah berdoa, tetaplah berusaha. Jaga keluargamu, jaga alatmu, jaga sholatmu. Dan jangan pernah kehilangan harapan kepada Allah. Karena selama kita masih diberi kesempatan untuk berusaha, Allah akan selalu menempatkan kesempatan itu untuk kita semua.